Ya, di video kali ini aku bakalan ngajakin kamu jalan-jalan dan keliling di daerah Pekalongan. Tapi jangan salah, kita kan disuruh social distancing nih, disuruh di rumah aja ya. Meskipun aku mau ngajakin kamu jalan-jalan, mau ngajakin keliling, tapi kita tetap di rumah aja. Gimana sih caranya kita bisa keliling, bisa tahu keadaan di sekitar, tapi kita masih di rumah? Pasti adalah caranya ya. Jadi aku itu udah menyebar talent-talent aku di seluruh penjuru dunia. Waduh, seluruh penjuru katanya. Enggak, cuma ada di titik-titik, beberapa titik di daerah Pekalongan. Nah, supaya kamu gak penasaran, sekarang kita simak video yang satu ini. Perkenalkan, saya Naili Rifatul Aini. Alamat saya di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Nama saya Hermala Fitriani, saya dari Banyurip Alit, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Nama saya Muhammad Maskuri dari Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Terkait perkembangan virus corona di desa saya, alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada konfirmasi kasus positif corona. Untuk pelaksanaan sholat Jumat tetap terlaksana seperti biasa, hanya perbedaannya pada sajadah yang digunakan para jamaah. Sebelum ada pandemi seperti ini, masjid sudah menyediakan sajadah untuk digunakan para jamaah. Tetapi sekarang untuk pencegahan penyebaran virus corona, maka masyarakat diminta untuk membawa sajadah sendiri dari rumah. Perkembangan virus COVID-19 yang terjadi di desa saya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada konfirmasi mengenai kasus positif corona yang terjadi di desa saya. Desa Pandanarum itu masih tergolong zona hijau, walaupun kabupatennya itu tergolong zona merah. Kalau di Desa Pandanarum itu alhamdulillah yang belum ada dan jangan sampai ada orang yang positif corona. Kita membuat langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini dengan mendirikan posko Satgas Penanganan COVID itu di Balai Desa. Kita juga rutin melakukan keliling ronda ya, seperti keliling ronda. Itu karena kita saat ini puasa, kita mulai berjaga itu dari habis tarawih sampai menjelang subuh, dan pagi siangnya itu langsung dihandle pemerintah desa. Dan sholat Jumatnya itu kita melakukan yang ekstra hati-hati. Jadi sholat Jumat itu masih dilaksanakan, tapi sebelum masuk masjid disarankan untuk semua jamaah tanpa terkecuali untuk cuci tangan yang telah disediakan. Kemudian kita ukur suhu tubuhnya, dan kemudian kita kasih ruang khusus atau tempat khusus untuk para mereka tamu-tamu jamaah yang dari luar. Untuk pelaksanaan sholat tarawih kurang lebih sama seperti pelaksanaan sholat Jumat, di mana para jamaah tetap membawa sajadah dari rumah dan tidak diperkenankan untuk bersalam-salaman setelah sholat tarawih. Mungkin hanya itu ya perbedaannya. Ketika hendak melaksanakan sholat Jumat atau sholat tarawih dan juga sholat jamaah lainnya, yang biasanya masjid atau musola menyediakan sajadah bagi para jamaah, kali ini para jamaah dihimbau untuk membawa sajadah sendiri-sendiri, dan juga sebelum memasuki masjid atau musola untuk bisa melakukan cuci tangan dengan sabun yang telah disediakan oleh pengurus masjid atau musola. Ketika hendak keluar pun juga sama. Jadi kita masih menjalankan tarawih seperti biasa dengan melakukan prosedur cuci tangan sebelum ke musola atau masjid. Kita bawa sajadah sendiri. Untuk warga yang masih pilek atau sakit ringan, itu kita sarankan untuk sholat tarawihnya di rumah saja, seperti itu. Semoga kita senantiasa sehat selalu, dan untuk melewati Ramadan tahun ini di tengah pandemi, maka dihimbau teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan semoga kita sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Alisa Rahmi. Sekarang aku tinggal di Cabgawen Selatan, deket sama Pasar Kedunguni yang lagi dibangun. Deket banget dari situ. Saat ini aku kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan S1 Keperawatan. Nah, aku mau sedikit cerita tentang Ramadan tahun ini, yang mana Ramadan di tengah pandemi. Gimana sih bedanya sama Ramadan tahun-tahun lalu? Bedanya nih, memang sih tarawih masih ada, tadarus masih ada, tapi memang ada bedanya. Yang pertama, sekarang tarawihnya lebih cepat. Kalau dulu setiap 4 rakaat ada jeda untuk sholawatan, kalau sekarang udah nggak ada. Yang kedua, tadarusnya juga lebih cepat. Yang ketiga, orang-orang sekarang udah nggak pada salaman, habis jamaah gitu udah nggak pada salaman. Terus selanjutnya juga orang-orang udah mulai sadar untuk memakai masker kalau keluar rumah. Oh iya, sama kalau kalian tahu, di deket rumah aku, di Pasar Kedunguni yang lama, tiap hari Jumat pasti ada pasar tiban yang mana itu rame banget. Apalagi kalau pas menjelang Lebaran. Nah, tapi gimana kondisi pasar tiban di tengah pandemi ini? Memang masih ada beberapa pedagang yang ngeyel, tetap jualan, meskipun udah ditempel spanduk larangan diadakannya pasar tiban. Tapi ya gimana lagi, kondisi ekonomi tetap harus berjalan, tetap harus ditingkatkan. Masih ada keluarga yang harus diberi makan, masih ada opor ayam yang harus dihidangkan ketika Lebaran. Memang sih ini yang menjadi suatu dilema pemerintah untuk melakukan PSBB. Di sisi lain untuk menekan angka positif corona, tapi di sisi lain kondisi ekonomi harus dipertahankan sedemikian rupa. Nah, mungkin itu aja sih bedanya. Selanjutnya aku mau sedikit ngasih himbauan. Cila udah kayak pejabat aja. Ya, berhubung aku mahasiswa keperawatan nih ya, aku mau ngasih sedikit sharing aja tentang COVID-19 ini, tentang novel coronavirus. Kalau kalian tahu, virus ini itu dia organ sasarannya adalah paru. Jadi dia nyerangnya ke paru. Itulah mengapa orang-orang yang positif corona dia akan mengalami sesak nafas. Itu yang bergejala. Kayak yang bergejala mungkin nanti gejalanya akan timbul beberapa hari kemudian atau beberapa minggu jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, itulah mengapa penting untuk memakai masker. Penting untuk menjaga jarak karena agar meminimalisir penularan virus tersebut. Virus tersebut bisa masuk melalui mulut, hidung, ataupun mata. Jadi, kalau kalian habis dari luar, janganlah mudah-mudah untuk touching wajah, untuk touching muka gitu. Terus, apalagi ya? Oh iya, sama. Kurangin deh keluar rumah, di rumah aja kalau bisa. Ya keluarnya kalau pas lagi urgent aja. Janganlah dulu bukber. Kumpul-kumpulnya nanti dulu aja, habis coronanya pergi deh. Sama ini, please tolong banget bantu tenaga medis, bantu tenaga kesehatan. Mereka udah luangin, udah rela berkorban jiwa mereka, raga mereka, tenaga mereka rela untuk nggak kumpul sama keluarga. Ya orang pastinya pengen lah kumpul sama keluarga di rumah. Tapi gimana lagi, mereka rela mengorbankan semua itu demi menyelamatkan raga yang lain. Oke. Mari kita sama-sama tekan angka positif corona di Indonesia. Kita sama-sama mengusir corona secepatnya keluar dari Indonesia dan keluar dari dunia ini. Dengan cara-cara tadi yang udah aku jelasin. Mungkin kalian emang udah sering ya dengar himbauan ini di TV, di internet, dari pemerintah. Tapi ya emang gitu. Sifatnya manusia gak cukup diingetin sekali, harus diingetin berkali-kali. Karena kita gak tahu pada nasihat keberapa dia akan sadar. Yuk kita sama-sama stay safe, stay healthy, di rumah aja kita lawan corona. Indonesia pasti bisa. Nah kan bener kan, aku tuh gak pernah ingkar janji kalau udah ngomong mau ngajakin jalan supaya mengetahui keadaan di sekitar, ya aku bakalan turutin. Walaupun aku sering makan janji manis olehnya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah atau banyak celitut-celitut gitu ya.
Jangan lupa videonya di like, di komen, di share, dan di subscribe. Yang belum subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kamu semua gitu. Jadi itu dia video yang bisa aku share sama kamu semua. Jadi buat kamu yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat, karena ini puasanya tinggal beberapa hari doang ya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun dan juga menggunakan masker ketika keluar rumah. Karena ini udah hampir mau lebaran, puasanya udah mepet mau lebaran nih. Jadi saya mewakili tim yang ada di video tadi mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.